Awalnya supir bus merasa kalau mereka sudah kembali berada di jalur Pantura. Di sepanjang jalan pun jelas terlihat banyak perumahan warga. Tiba-tiba di depan mereka ada truk Jayamik yang berjalan terlalu pelan. Karena supir bus sudah tidak sabar membuntuti truk yang jalannya sangat pelan tersebut, dan kebetulan jalanan juga sedang sepi, maka supir bus pun memutuskan untuk mendahului laju truk tersebut. Dan naas, ketika sedang mendahului, ternyata bodi bus menyerempet bodi truk tersebut. Sang sopir pun langsung menepikan busnya, dan sang kernet pun segera keluar untuk memastikan kondisi bodi bus tersebut. Dan ketika sang kernet turun, betapa terkejutnya mereka karena mesin bus tiba-tiba mati. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata mereka sedang berada di tengah hutan jati, bukan di jalan raya seperti yang mereka lihat tadi. Tidak ada jalan yang bisa dilewati bus di situ. Rasanya seolah-olah bus mereka tiba-tiba dipindahkan oleh sebuah kekuatan goib dari jalan Pantura ke tengah hutan jati tersebut. Ke-33 penumpang pun langsung dibangunkan oleh sang kernet. Dan esoknya evakuasi bus harus memakan waktu seharian karena harus menebang beberapa pohon serta meratakan jalan karena di lokasi tersebut tidak ada celah yang bisa dilewati oleh bus sebesar itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata insiden di luar nalar manusia ini terjadi pada hari Kamis 22 Juni 2012. Saat itu, bus Pahala Kencana jurusan Jakarta Madura melaju dengan kecepatan sedang membawa 33 penumpang yang sedang asik menikmati perjalanan mereka. Tapi karena malam semakin larut, satu persatu penumpang bus ini pun mulai tertidur, bos. Ketika memasuki jalur Juwana Rembang, bus ini terjebak oleh kemacetan. Sebenarnya hal ini wajar terjadi, bos. Ketika terjebak macet seperti ini, maka wajarnya bus masih bisa melanjutkan perjalanan, akan tetapi dengan kecepatan rendah. Dan artinya itu akan memperpanjang waktu mereka di perjalanan, bos. Mereka akan semakin lama untuk sampai ke terminal tujuan. Maka sang sopir pun mencoba mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan tersebut, bos. Bus pun mulai keluar dari jalur Pantura dan mulai melintasi jalur alternatif. Saat itu pun semua berjalan sesuai rencana, bos. Akan tetapi sesampainya di jalur Jaken atau Kabupaten Pati di wilayah yang paling selatan, sopir menduga bahwa dia sudah kembali berada di jalur Pantura, bos. Namun kenyataannya justru mengarah semakin jauh ke Kabupaten Blora, bos. Ya, mungkin itu efek si sopir agak mengantuk, atau memang karena si sopir pada dasarnya kurang paham dengan jalur alternatif tersebut, bos. Waktu itu, memang si sopir merasa sedang berjalan di jalur desa, bos. Dia melihat di samping kiri kanan jalan terdapat perumahan warga. Pada pukul 2:30 dini hari, sang sopir melihat ada truk beton Jayamik melaju pelan di depan busnya. Karena jalanan sepi dan si sopir bus butuh mengejar waktu agar cepat sampai di terminal tujuan, maka bus tersebut pun mencoba mendahului truk Jayamik yang melaju pelan tersebut, bos. Namun naas, ketika bus mendahului truk, ternyata lebar jalannya tidak cukup untuk mendahului. Dan dampaknya bodi bus menyenggol bodi truk Jayamik tersebut, bos. Sang sopir pun langsung menepikan busnya, dan sang kernet pun segera keluar dari bus untuk mengecek kondisi armadanya, bos. Dan ketika sang kernet turun, maka betapa terkejutnya mereka karena mesin bus tiba-tiba mati. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sekarang posisi mereka bukan lagi berada di jalan raya, akan tetapi di tengah hutan jati yang sangat lebat, bos. Tidak ada jalur yang bisa dilewati oleh kendaraan sebesar itu di sana. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, bos. Logika mereka tidak dapat menjelaskan apa yang sedang mereka alami saat itu. Akan tetapi, yang mereka tahu saat itu, mereka terjebak di tengah hutan jati yang lebat dan gak mungkin mereka bisa keluar dari sana dengan cara manual, bos. Sang kernet pun mencoba memberanikan diri untuk membangunkan ke-33 penumpang. Dan seperti yang dia khawatirkan sebelumnya, para penumpang banyak yang marah dan menuduh sang sopir teledor dan gak tahu jalur sehingga mereka bisa nyasar ke tengah hutan seperti itu.
Sang sopir dan kernet pun kebingungan, bos. Mereka harus memberikan penjelasan seperti apa kepada para penumpang, karena mereka pun tidak paham dengan situasi yang sedang mereka alami saat itu, bos. Akan tetapi, ketika para penumpang keluar dari dalam bus, mereka mulai menyadari bahwa memang ada yang tidak wajar dari kejadian tersebut. Sepertinya mereka terjebak di sana bukan dikarenakan si sopir salah jalur ataupun teledor, bos. Bahkan kalau dilihat di situ, memang nggak ada jalur yang bisa dilewati bus tanpa menabrak atau minimal menyerempet pohon, bos. Dan jika itu terjadi, pasti bakal banyak bekas kerusakan baik di bodi bus maupun di pepohonan yang habis dilewati oleh bus, bos. Tapi kenyataannya semuanya baik-baik saja, nggak ada kerusakan seperti itu, bos. Dan sekitar pukul 5:30 pagi, barulah kru mencoba mencari pemukiman warga untuk meminta bantuan, bos. Dan saat itulah mereka baru tahu bahwa saat itu posisi mereka berada di kawasan hutan jati gadongan di Desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, bos. Lokasi ini benar-benar jauh dari jalur yang mereka cari semalam, yaitu jalur Pantura, bos. Warga lalu melapor kepada lurah setempat, dan lurah bersama dengan pihak berwenang serta warga di sekitar berbondong-bondong mendatangi lokasi bus tersebut, bos. Sopir bus dan penumpang sudah berada di lokasi tersebut sekitar 5 jam, bos. Dimulai dari awal mereka tersesat sampai bantuan datang. Mobil patroli pun bersusah payah masuk ke TKP, bos. Karena jalur untuk mencapai lokasi bus tersebut rupanya hanya ada semacam jalan setapak, bos. Walaupun sudah dibantu oleh pihak desa, warga sekitar, pihak berwenang, serta menggunakan alat berat, akan tetapi proses evakuasi bus tersebut memakan waktu seharian, bos. Karena agar bus dan truk Jayamik tadi bisa keluar dari sana, sebagian pohon harus ditebang dan jalanan harus diratakan, bos. Dan sehabis maghrib, barulah bus itu bisa mencapai jalanan desa, bos. Bus dan truk Jayamik pun berhasil dievakuasi dengan hanya mendapatkan beberapa lecet-lecet saat dievakuasi. Karena ketika terjebak semalam, baik bus maupun truk Jayamik hampir tidak memiliki bekas penyok atau lecet-lecet. Pada logikanya, jika bus masuk ke area tersebut yang dipenuhi pohon jati dan gak ada jalan besar untuk masuk, maka harusnya bodinya penuh ama lecet bodi, bahkan seharusnya penyok-penyok, bos. Itulah yang membuat semua orang terheran-heran saat itu. Dan bahkan konon tidak ada bekas ban bus di tanah yang seharusnya semalam telah dilewati oleh bus tersebut untuk dapat sampai ke tengah hutan jati tersebut. Tapi gak ada bekas seperti itu, bos. Nah, pertanyaannya sekarang, apa pendapat masyarakat tentang kejadian di luar nalar yang dialami oleh bus Pahala Kencana ini, bos? Nah, kalau pendapat masyarakat sih beragam, bos. Tapi kalau ada sesuatu kejadian yang gak logis seperti itu, tentu saja banyak masyarakat yang menghubung-hubungkannya dengan hal-hal mistis, bos. Bahkan ada sesepuh sekitar daerah tersebut yang menyampaikan teorinya bahwa di area hutan tersebut terdapat sebuah kota goib yang menjadi tempat tinggal banyak makhluk halus, bos. Konon, kota tersebut cukup megah dan besar. Namun, hanya orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan saja yang bisa melihatnya, bos. Kalau masyarakat biasa tidak bisa melihat, hanya sering mendapatkan gangguan saja saat melintas, bos. Argumennya ini dikuatkan oleh banyaknya kejadian di luar nalar seperti ini yang sering terjadi di hutan ini, bos. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali ada kejadian seperti ini di hutan ini, bos. Tapi ada banyak. Kisah-kisah lainnya nanti bakal saya angkat di video lain, bos. Ada juga teori yang dikemukakan oleh pihak berwenang setempat bahwa itu bukan suatu kejadian yang mistis, bos. Menurut teorinya, diduga sopir tak paham kondisi medan saat mengambil jalan pintas untuk menghindari kemacetan di jalur Juwana Rembang, bos. Sang sopir pun juga sudah diinterogasi dan hasilnya yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh narkoba ataupun alkohol, bos. Jadi mereka menyimpulkan peristiwa itu murni karena si sopir salah jalan. Teori ini juga diperkuat oleh sebuah fakta bahwa jalan-jalan di kampung setempat jika ditelusuri memang bisa tembus ke jalur Juwana Rembang, bos. Jadi ya wajar aja
kalau dari Juwana Rembang tiba-tiba nyasar ke situ. Karena memang ada jalurnya, Bos. Kalau aku pribadi sih lebih suka teori yang kedua, Bos. Dengan tidak menghubung-hubungkannya dengan sesuatu yang berbau mistis. Bahwa itu murni hanya kejadian bus yang kesasar. Kalau menurutku, teorinya masuk akal, Bos. Tapi yang masih mengganjal di pikiranku, Bos, kenapa busnya nggak lecet-lecet ataupun penyok? Padahal untuk mengeluarkannya dari lokasi tersebut aja itu butuh waktu seharian karena harus meratakan jalan dan menebang beberapa pohon. Ini kan nggak masuk akal, Bos. Atau di antara kalian ada yang bisa menjelaskan sebuah teori tentang kejadian ini agar pikiranku lebih tenang dan bisa tidur dengan nyenyak, Bos? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget sudah menonton video ini sampai menit ini, Bos. Kalian benar-benar luar biasa. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, Bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.